seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo apa kabar pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menggelar penanaman padi di sarana asimilasi dan edukasi SAE seluas 2 hektar yang terletak di Kelurahan Pakis Kamis siang. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan melalui pemberdayaan warga binaan yang juga menjadi bagian dari program pembinaan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan, khususnya dalam bidang pertanian. Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi mengatakan program ketahanan pangan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Astagita Presiden, sekaligus implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam hal memberdayakan warga binaan untuk ketahanan pangan. Menurutnya pelaksanaan program ini sesuai dengan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bapak Dirjen Pemasyarakatan sebagai bentuk dukungan terhadap program Astagita Presiden Prabowo. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak diantaranya TNI, Polri, pemerintah daerah, perangkat kelurahan Pakis, dan masyarakat sekitar. Lahan 2 hektar yang digunakan merupakan lahan hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perawatan padi hingga panen akan dilakukan oleh warga binaan asimilasi yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dan melewati tahap sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPP. Warga binaan tersebut tentunya tetap dalam pengawasan dan pengawalan ketat dari petugas lapas. Dari beberapa warga binaan yang mengajukan, hanya 5 orang yang memenuhi syarat dan berdasarkan pertimbangan keamanan dapat dipekerjakan di luar. Mukafi menambahkan panen padi diperkirakan akan berlangsung dalam kurun waktu 4 bulan ke depan. Hasil panen sebagian akan didistribusikan untuk kegiatan sosial. Sebagian hasil panen akan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial terhadap masyarakat kurang mampu di sekitar lapas dan juga kepada keluarga warga binaan. Hari ini kami melaksanakan kegiatan menanam padi bersama teman-teman Polri, TNI, dan Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta perangkat desa yang ada di wilayah Pakis. Program ini kami laksanakan dan bisa kami laksanakan atas arahan, atas bimbingan Bapak Menteri kami, Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta kami mendapat bimbingan dan arahan dari
Bapak Dirjen Pas, yang mana sudah kami lakukan dan kami laksanakan. Kegiatan ini adalah bentuk dari program dukungan kami atas program Astasita Presiden Bapak Prabowo untuk melaksanakan ketahanan pangan. Kami memiliki luas sawah ini, luas tanah ini kurang lebih 2 hektar, yang mana akan kami gunakan untuk kegiatan sarana asimilasi dan edukasi untuk mendukung program Bapak Presiden beserta Bapak Menteri dan Bapak Dirjen Pas untuk mendukung program ketahanan pangan. Handoko Kusumo, CTV, Banyuwangi. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta Banyuwangi resmi meluncurkan tim patroli Samapta Presisi. Acara peluncuran yang berlangsung di halaman Mapolresta Banyuwangi. Acara peluncuran ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Ramasam Tamaputra yang didampingi oleh Wakapolresta AKBP Teguh Priyowasono serta pejabat utama PJU dan anggota Polresta Banyuwangi. Tim patroli Samapta dibentuk sebagai bagian dari strategi penguatan keamanan dengan pola patroli yang lebih cepat, tepat dan responsif terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Banyuwangi. Dalam sambutannya, Kombes Pol Ramasam Tamaputra mengatakan, peluncuran tim ini merupakan bentuk kesiapannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim patroli Samapta akan bertugas mengantisipasi tindak kriminalitas, balap liar, pengamanan unjuk rasa hingga membantu satuan fungsi lainnya seperti Satreskrim dan Sat Narkoba. Acara peluncuran juga diwarnai dengan simulasi patroli dan pengamanan oleh tim yang menunjukkan kesiapan mereka dalam menangani berbagai skenario di lapangan. Dengan bekal latihan intensif, tim ini diharapkan mampu merespons dengan cepat dan tepat setiap potensi gangguan keamanan yang muncul. Kapolresta Banyuwangi menambahkan bahwa keberadaan tim patroli Samapta Presisi diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Banyuwangi. Dengan metode patroli yang lebih modern dan dukungan teknologi, tim ini akan terus berupaya menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya. Peluncuran tim patroli Samapta ini menjadi langkah strategis Polresta Banyuwangi dalam meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, serta memberikan respons cepat terhadap situasi yang memerlukan tindakan kepolisian. Diharapkan dengan adanya tim ini, masyarakat Banyuwangi dapat merasakan peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Handoko Kusumo, CTV, Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Semoga beliau berdua menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dan sayang, serta bisa mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati Banyuwangi, Ibu Fistiandani bersama Bapak Mujiono. Semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pemimpin yang bisa membuat rakyat Banyuwangi tambah lebih baik dan tambah sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Supir Logistik Indonesia dan kami PSTI Korwil Banyuwangi mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ibu Fistiandani dan Bapak Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 sampai 2030. di bawah kepemimpinan Ibu Bapak, semoga Banyuwangi semakin maju dan berkembang pesat. Banyuwangi, Sunrise of Java, Monitor Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner Durian Siboneng atau panggilan Siboneng, selamat atas terpilihnya Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Fistiandani Ajwar Anas dan Bapak Mujiono yang terpilih menjadi Bupati Banyuwangi. Semoga Banyuwangi ke depan lebih baik dan maju. Sukses untuk Ibu Bupati dan Wakil Bupati Pak Mujiono. Daging ayam di Banyuwangi sejak 4 hari terakhir terus merangkak naik, yang awalnya dari 28.000 per kilogram kini sudah menembus 35.000 per kilogramnya. Namun diprediksi daging ayam akan anjlok saat memasuki bulan suci Ramadan. Beginilah kondisi Pasar Genteng 2 di Banyuwangi yang diserbu warga untuk berbelanja daging ayam. Bahkan harga daging ayam terus merangkak naik sejak 4 hari terakhir. Harga daging ayam yang awalnya 28.000 dalam per kilogram kini sudah menembus 35.000 per kilogramnya. Untuk mengatasi kekurangan, para pedagang menambah stok dagangannya. Naiknya harga daging ayam bukan tanpa sebab. Saat menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Banyuwangi banyak yang menggelar tradisi tahunan, yakni selamatan ataupun mengolah makanan yang akan dibagikan ke sanak saudaranya. Stok daging ayam di Banyuwangi juga relatif aman, yang mana para pemilik kandang dan rumah potong ayam sudah memprediksi naiknya pesanan daging ayam, serta mengantisipasi sejak jauh-jauh hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang 34 sekarang. 34. Itu harga segitu naik atau turun, Bu? Itu naik 2.000. Dari harga berapa? Dari harga 32. Kenaikan itu mulai kapan, Bu? Mulai kemarin. Mulai kemarin. Ya. Kalau naik gitu daya beli masyarakat seperti apa, Bu? Ya mengikuti tren dari kemitraan. Sana naik, kalau sana turun dia turun. Ya, maksudnya kalau dari daya beli masyarakat tetap sama atau ada penurunan? Sama. Tetap sama ya. Harga segitu diprediksi ada naik lagi atau ada turun lagi, Bu? Kemungkinan kalau di kemitraan nggak naik ya tetap segitu, tapi kalau ada kenaikan 1.000 tetap 35 nanti. Tetap 35 ya. Kenaikan ini diprediksi sampai kapan, Bu? Kenaikan sampai mungkin setelah puasa selesai. Namun diprediksi akan kembali normal atau turun ke harga 28.000 per kilogram saat sudah memasuki 3 hari bulan suci Ramadan. Dani Eka, CTV, Banyuwangi. Bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Banyak kegiatan yang digelar oleh masyarakat, salah satunya yakni ritual nyekar atau mengunjungi makam leluhur. Ritual tersebut yang selalu membawa bunga membuat penjual bunga ziarah makam di Banyuwangi raup untung, bahkan dalam sehari hingga jutaan rupiah.
Penjual bunga ziarah makam yang berlokasi di sebelah barat eks-Terminal Lama Kecamatan Genteng, Banyuwangi menjelang puasa Ramadan raup untung hingga jutaan rupiah. Ada 7 jenis bunga yang dijadikan satu dalam satu bungkus plastik maupun satu bungkus yang terbuat dari daun pisang dijual cukup murah, hanya Rp5.000 hingga Rp10.000. Penjualan dalam satu hari menjelang Ramadan saat musim nyekar seperti saat ini dapat menjual hingga ratusan bungkus dengan meraup untung hingga Rp1,5 juta. Jika dibandingkan hari-hari biasa hanya Rp700.000 hingga Rp1 juta saja. Bu, dalam sehari dapat menjual berapa? Kalau hari puasa ini ya lumayan 1 juta sehari. Kalau hari biasa ya Jumat Legi kan saya jualan Jumat Legi dong. Cuma apa? Jumat Legi jual Jumat manis. Jumat manis. Kalau Jumat manis biasanya berapa, Bu? Ya 1 juta. Kalau Jumat dapat ya. Nggak mesti mas sepi ramenya kan nggak pas. Kalau yang dijual ini biasanya bunga apa aja, Bu, jenisnya? Kalau ini bunga nggak tahu ya mas namanya apa ini, bunga pacar, kenangan, ini saida, ini mawar, kantil, bungkol, bangkat tas. Ada berapa jenis biasanya, Bu, yang untuk bunga kirim? Jenis 7 jenis. Untuk cari bahannya ini susah nggak, Bu? ya sudah langganan. Udah apa? Sudah langganan. Udah langganan. Ritual nyekar yang digelar tahunan menjelang hari puasa Ramadan dan hari raya, penjual juga menambah stok bunga yang didapatnya dari Malang dan juga Bali. Dani Eka, CTV, Banyuwangi. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, mini bank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM musik, UKM teater, UKM olahraga, UKM pers, UKM padus, UKM pramuka, UKM KSR PMI, UKM protokoler.
Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Jelang bulan Ramadan, Kapolres Probolinggo Kota bersama tim Satgas Pangan memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar di Kota Probolinggo. Hasilnya, petugas menemukan harga minyak goreng kita melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Temuan tersebut polisi akan melakukan penelusuran hingga tingkat distributor. Terus naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Probolinggo pada jelang Ramadan membuat tim Satgas Pangan melakukan sidak ke sejumlah pasar. Sidak dipimpin langsung Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian didampingi Kepala Dinas KUPP setempat. Salah satu pasar yang disidak adalah Pasar Baru Kota Probolinggo. Di Pasar Baru, polisi menemukan sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Yang paling mencolok harga cabai rawit yang sebelumnya di kisaran Rp60.000 naik menjadi Rp90.000. Telur Rp29.000 dan minyak goreng kita di kisaran Rp18.000. Dengan tingginya harga minyak goreng kita di harga Rp18.000, sementara harga HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700, membuat petugas akan melakukan penyelidikan. Dengan temuan tersebut, polisi pastikan akan melakukan penyelidikan mulai dari distributor hingga pabrik. Jadi kalau dari kata pedagang tadi, kadang-kadang Pak dia turun, minggu ini turun dia 1.000, nanti minggu depan naik lagi 2.000. Kemudian terkait juga dengan masalah minyak kita akan telusuri bahwa ada kenaikan yang di luar dari HET. Kita akan cek apa penyebabnya sehingga bisa jadi di atas HET. Untuk secara keseluruhan, secara keseluruhan stok ketersediaan semua bahan pokok maupun bahan yang ada di pasar ini ada semua, kita tanya. Aman, ya? Ada barangnya, ada. Berarti stok Ramadan aman kan? Aman. Insya Allah aman, mudah-mudahan aman dan bisa terkendali. Ya. Nanti kita lakukan penelusuran bersama-sama dengan stakeholder. Saya tidak bisa sendiri, kepolisian, tapi setidaknya dari bantuan teman-teman semua di sini kita bisa kendalikan ketersediaan bahan pokok. Harga kebutuhan pokok ini naik sudah 1 bulan ini, khususnya telur ayam dan cabai rawit. Jelang Ramadan nih, untuk harga kebutuhan sayur mayur sembako gimana Bu? Naik atau gimana nih Bu? Naik semua. Apa yang paling terlihat naik apa itu? Cabai, lombok. Terus telur gimana? Telur naik? Telur juga naik. Naik. Sebagai konsumen atau sebagai warga ini gimana? Pengennya gimana nih? Pinginnya ya turun. Biasanya normal. Oh gitu. Warga berharap jelang Ramadan harga kebutuhan pokok kembali normal. Farifah Levi, CTV. Tradisi menjelang puasa Ramadan, warga Lumajang melakukan ziarah kubur. Selain berdoa dan menabur bunga, warga juga membersihkan area makam sanak saudara. Menjelang puasa Ramadan, tempat pemakaman umum atau TPU Kelurahan Jogoyu dan Lumajang mulai pagi hingga sore hari terus dipadati pengunjung. Di setiap sudut pintu masuk makam juga dipadati penjual bongkahan bunga tabur makam. Tradisi ziarah kubur makam sanak keluarga ini menjadi kebiasaan warga setempat tiap tahun menjelang Ramadan dan dilakukan secara turun-temurun serta tetap lestari hingga saat ini. Setiap warga yang datang melakukan pembersihan pada makam sanak keluarga. Mereka membersihkan rumput, memberi air hingga menaburkan bunga. Setelah itu warga melakukan doa untuk sanak keluarga yang telah meninggal. Ke makam nenek sama kakek. Ini memang sudah tradisi menjelang Ramadan. Iya, selama ini setiap awal Ramadan, menjelang awal Ramadan kita selalu ke makam kerabat keluarga. Ini ziarah sama siapa saja? Sama bapak, ibu, sama putra. Biasanya ziarah itu ngapain aja Pak ke makam? Kita biasanya ya bersih-bersih makam, terus berdoa di makam, mendoakan yang sudah mendahului kita. Ini kebetulan makam mertua saya. Pak, ini memang tradisi sebelum Ramadan, Pak. Jadi ini kebetulan suatu kebiasaan masyarakat Lumajang barangkali ya. Selain awal puasa juga setiap Jumat Legi kita memang sudah rajin ke makam. Jadi tiap tahun mesti ke makam dulu ya Pak ya? Ya, sebelum puasa 1 atau 2 hari menjelang puasa kita memang sudah menjadi tradisi untuk membersihkan makam orang tua. Di makam ngapain aja Pak? Ya kita pertama bersih-bersih, kirim doa, dan yang lain lah pokoknya. Intinya kirim doa aja.
Selain awal menjelang puasa, tradisi membersihkan makam dan ziarah kubur juga dilakukan warga saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Yonggi Nugroho, CTV. Jelang Ramadan, gabungan TNI, Polisi, Pol PP, Ormas, Santri, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perdagangan melakukan razia terhadap rumah karaoke di Jember. Hasilnya ratusan miras tanpa izin edar disita oleh petugas. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jember, terutama menjelang bulan Ramadan. Tim sweeping yang terdiri dari aparat keamanan dan tokoh masyarakat melakukan razia di 2 rumah karaoke yang berada di Jalan Gajah Mada, Jember, Rabu malam. Mereka memasuki room dan mengecek keberadaan tamu serta pemandu lagu, namun seluruh room ternyata kosong. Tim kemudian meminta pengelola rumah karaoke menunjukkan surat izin edar miras yang dijual di tempat hiburan malam itu. Namun pengelola tidak dapat menunjukkan surat tersebut sehingga ratusan miras dari berbagai jenis disita. Atas temuan ini, tokoh masyarakat dan ormas meminta rumah karaoke tersebut ditutup karena kedapatan menjual miras tanpa izin. Dan Satpol PP, PTSP, dan juga Perindah, semuanya sudah diceritakan juga oleh anggota DPR bahwa mereka yang jual miras, toko-toko yang jual miras semuanya ilegal. Maka kita mendorong, karena ini semuanya para kiai, seluruh ulama-ulama Jember, dan seluruh tokoh-tokoh Jember, ormas-ormas semuanya sepakat. Bahkan seluruh partai-partai mereka semua mendukung. Bagaimana Jember zero. Maka kami bergerak, apalagi kita sudah mau Ramadan, seluruh rumah karaoke tutup dulu. Ya kan? Kalau perlu nantinya, kalau memang seperti ini tutup sementara. Kalau memang ini nantinya membahayakan anak bangsa. Sementara itu, Robi Cahyadi, Ketua Tim Sweeping, membenarkan kegiatan razia ini dan tim menemukan ratusan miras yang tak berizin. Petugas menghimbau agar momen Ramadan nantinya tidak diisi dengan kegiatan maksiat seperti menjual miras. Jadi kami dari tim terpadu penanganan operasi penyakit masyarakat dan miras serta narkoba yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Pemda, dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, memastikan tempat-tempat yang diduga menyimpan minuman keras serta tempat hiburan untuk kita pastikan mereka tidak menyalahi ketentuan atau peraturan. Dan pada kesempatan malam ini kami dari tim mendapatkan sekitar 100 botol minuman beralkohol yang mana pemiliknya tidak dapat menunjukkan perizinan. Untuk itu kita amankan, nanti kita serahkan ke Polres untuk selanjutnya dilakukan kegiatan pemusnahan. Lutfikur Rahman, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan guru SD pemilik video syur yang sempat viral di media sosial angkat bicara dan klarifikasi di medsosnya. Ia mengaku menjadi korban penipuan orang yang baru dikenalnya di media sosial. Ia menyesal dan minta maaf kepada warganet. Belasan video tak pantas yang sengaja direkam dan disebar di berbagai platform media sosial akhirnya mendapat klarifikasi dari sang pemilik melalui akun medsosnya. Pemilik media sosial TikTok, Sis Salsa tersebut diketahui sebelumnya mengajar di salah satu sekolah dasar di Jember. Melalui TikTok pribadinya, Ibu Guru Salsa meminta maaf karena telah membuat kegaduhan yang berujung hujatan dan merugikan sekolah tempat ia mengajar. Ia juga mengaku sangat menyesal kepada masyarakat lantaran videonya tersebar di media sosial hingga viral dan menimbulkan kemarahan warganet. Melalui medsosnya, Salsa mengaku menjadi korban penipuan seorang pria yang baru dikenalnya di media sosial. Ia termakan bujuk rayu pria tersebut yang menembaknya menjadi pacarnya. Ia kemudian membuat video pribadi yang hanya dikirimkan kepada orang tersebut. Namun sayangnya video pribadi tersebut disebarkan, bahkan video itu diperjualbelikan di media sosial. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan atas kasus saya. Saya tidak akan menyebutkan instansi manapun dalam video ini untuk kebaikan bersama. Saya merasa bersalah dan sangat menyesal dengan kejadian ini. Hal ini bermula karena saya telah tertipu oleh seseorang di media sosial dan chat pribadi saya ke penipu itu disebarkan dan dijual belikan. Saya tidak bisa mengontrol hal itu. Sebelum kasus itu beredar luas, dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya mengundurkan diri sebagai guru bantu dan bukan lagi bagian dari instansi manapun sejak tanggal 7 Februari 2025. Sebelum ini, saya seorang mahasiswi pertengahan yang mencoba mencari pengalaman dan pengembangan pengetahuan saya dengan mengajar. Kelalaian dan kehilafan ini murni kesalahan saya tanpa sepengetahuan dan campur tangan dengan orang terdekat saya. Yang jelas tidak ada orang sekitar saya yang akan membiarkan ini bisa terjadi. Ini murni kebodohan saya. Ini pelajaran berharga bagi saya dan saya sangat jauh dari cerminan seorang guru. Semoga juga menjadi pembelajaran bagi teman-teman untuk lebih berwaspada terhadap berbagai modus penipuan di media sosial. Cukuplah kejadian ini berhenti kepada saya. Kemudian saya minta tolong dan saya memohon jangan menyerang keluarga saya, teman-teman saya, dan instansi yang ada kaitannya dengan saya sebelumnya. Saya akan bertanggung jawab hal ini secara pribadi. Saya juga menegaskan akun TikTok dan IG saya hanya satu, ini saja. Yang lain adalah akun-akun palsu yang memanfaatkan kejadian ini. Saya hanya ingin kehidupan saya terus berlanjut, berusaha jadi pribadi yang lebih baik, dan menjalani keseharian saya dengan normal kembali. Terima kasih atas keluarga dan teman-teman yang sampai detik ini masih menguatkan saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas dari kejadian tersebut, perempuan yang mengaku masih kuliah di salah satu kampus tersebut telah mengundurkan diri dari sekolah tempat ia mengajar. Lutfikur Rahman, CTV. Samapta Polres Situbondo menggerebek sebuah rumah penjual minuman keras atau miras tanpa izin. Razia penyakit masyarakat jelang bulan suci Ramadan ini, polisi pun menyita ribuan botol miras berbagai merek. Berawal informasi masyarakat, unit Samapta bersama anggota Intelkam gerak cepat mendatangi 3 rumah di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panarukan, dan Kecamatan Panci. Alhasil sekitar 2.500 botol minuman keras terdiri 17 merek disita polisi Rabu malam. Bahkan seorang penjual miras di Kecamatan Situbondo berkedok menjual jamu di tokonya. Kecurigaan regu patroli membuahkan hasil setelah menggeledah rumah dan menjumpai miras tersimpan di dalam gudang. Operasi Pekat Semeru 2025 penyitaan miras tanpa izin supa ulang. Upaya polisi menciptakan situasi Kamtipmas menjelang bulan suci Ramadan. Penyakit masyarakat peredaran miras menjadi atensi oleh pihak Polres Situbondo untuk diberantas. Jadi kalau yang kami ketahui langsung, memang yang penjual ini memiliki toko, jadi tokonya kecil, toko kecil, jadi cuman hanya ada beberapa minuman yang pada saat itu dijual. Memang penjual ini jual jamu, jadi jual jamu. Jadi alasan di situ kan kalau jual jamu kan di situ kan ada beras kencur atau kolesom kan, itu mungkin sudah ada. Tapi pada saat kita cek di lokasi, pada saat kita temukan TKP miras itu izin usahanya udah mati siupnya, terus kemudian izin untuk peredaran miras pun juga nggak punya. Karena tidak bisa menunjukkan itu, kami amankan, kita berikan surat tanda terima. Apabila memang benar memiliki surat, bisa kita ditunjukkan ke kami untuk untuk koordinasi untuk proses selanjutnya. Menjelang Ramadan nanti, peredaran miras ilegal masih menjadi incaran rutin polisi dalam upaya kondusivitas di wilayah Kabupaten Situbondo. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini.
Rip, Ya. saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. BPJS kok gini? Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datonya di sini. Ya, ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Semoga beliau berdua menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dan sayang, serta bisa
mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati Banyuwangi, Ibu Kristiandani bersama Bapak Mujiono. Semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pemimpin yang bisa membuat rakyat Banyuwangi tambah lebih baik dan tambah sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Supir Logistik Indonesia dan kami PSTI Korwil Banyuwangi mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ibu Ipuk Fiastandani dan Bapak Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 sampai 2030. Di bawah kepemimpinan Ibu Bapak, semoga Banyuwangi semakin maju dan berkembang pesat. Banyuwangi, Sunrise of Japan, Monitor Jos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner Durian Siboneng atau panggilan Siboneng, selamat atas terpilihnya Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiastandani Ajwar Anas dan Bapak Mujiono yang terpilih menjadi Bupati Banyuwangi. Semoga Banyuwangi ke depan lebih baik dan maju. Sukses untuk Ibu Bupati dan Wakil Bupati Pak Mujiono.